Ruby Girl. Di tengah jalan yang ramai, Rose dengan gembira melompat-lompat di sepanjang jalan yang sepi. Hari ini adalah hari yang istimewa, pesta piyama bersama 3 sahabat karibnya, hari yang telah lama ditunggu-tunggunya. Lily, aku di sini untuk menginap. Hentikan! Berhenti di situ! Namun, Rose tidak tahu bahwa di luar sana, pencuri ulung Mike tengah membuat kekacauan di jalan kecil itu, melarikan diri dari kejaran polisi. Siapakah yang akan menjadi korban berikutnya? Saya kehabisan uang. Saya harus mencari target lain. Cakar Mike siap berburu. Tiba-tiba, cahaya merah terang menyala di matanya. Itu dia, Rose, dengan perhiasannya yang berkilauan. Sasaran lezat berikutnya telah muncul. Ini targetku. Aku pencurinya. Serahkan semua perhiasannya cepat. Ini dia. Dengan tumpukan perhiasan itu, Mike dapat hidup dengan nyaman selama sisa hidupnya, tanpa beban apapun di dunia ini. Namun, tanpa ia sadari, permainannya akan mendapatkan perhiasan baru yang tak... Apakah kamu baru saja tiba? Ayo masuk. Diamond Girl. Apakah semua orang sudah datang? Acara menginap ini akan sangat menyenangkan. Ya. Dan perhiasan baru itu adalah Lily, sahabat Rose. Sekilas saja melihat berlian yang dikenakannya sudah cukup membuat mata Mike terbelalak tak percaya. Semua perhiasan mahal ini, aku akan menjadi kaya. Hai semuanya, saya baru saja tiba. Emerald Girl. Halo, hai. Hah? Apa yang terjadi? Kemungkinan besar itu tikus. Jangan khawatir. Saya yakin pesta malam ini akan sangat menyenangkan. Baiklah, Gina akan datang nanti. Ayo masuk. Oke. Mike, cepatlah. Jika kau terlalu lambat, kau akan ketinggalan. Setelah terjatuh ke tempat sampah, pintu harta karun itu tertutup. Kesempatan emas Mike tampaknya telah hilang. Bagaimana aku akan mencuri perhiasan mereka? Saat ia sedang memikirkan langkah selanjutnya, sebuah sosok biru kecil lewat. Itu Gina tanpa ragu. Aku punya ide. Mike memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mau kemana, cantik? Saya sedang bersiap-siap untuk acara menginap. Jadi begitulah adanya. Sapphire Girl. Iya. Iya. Strategi barunya, ia akan menyamar sebagai Gina. Sebuah rencana penyamaran yang unik. Kamar tidur berwarna merah muda yang indah itu terbuka, didekorasi dengan gaya yang anggun. Hai. Semuanya, aku di sini. Dan sangat imut, cocok untuk pesta piyama yang menyenangkan bersama teman-teman dekat. Selamat datang di acara menginapku, semuanya. Dan pada saat ini, bagian terakhir muncul. Gina, tidak tunggu. Ini
Itu Mike yang menyamar sebagai Gina. Berdiri di depan tatapan skeptis Lily, Rose, dan Elsa, apakah penyamaran Mike sebagai pencuri ulung akan terungkap? Gina, kenapa kamu belum ganti baju? Tepat sekali. Cepat ganti baju, kami menunggu. Mike menghela napas lega. Dia tidak hanya berhasil menipu ketiga gadis yang tidak bersalah itu, tetapi rencananya untuk menyelinap masuk berhasil lebih baik dari yang diharapkan. Oke. Hai. Ayo kita mulai acara menginapnya. Yeay! Ketiga gadis itu yang tidak menyadari bahayanya dengan senang hati memulai pesta. Saat musik diputar, Mike dengan cepat merampas gelang mahal dari Rose dan Lily tanpa ada yang menyadarinya. Semua orang. Saya punya ide bagus. Bagaimana kalau kita pakai masker? Ide bagus. Dengan otak jeniusnya, Mike mengeluarkan zamrud raksasa, memolesnya seperti ahli perhiasan, menciptakan kilauan hijau yang indah, dan menaburkannya ke 3 topeng. Dalam waktu singkat, mereka berkilau dengan cahaya biru ajaib. Semua orang, ayo pakai masker. Ketiga gadis itu terperangkap dalam rutinitas kecantikan Mike, tidak menyadari bahwa mata Gina telah beralih ke harta karun di kejauhan. Memanfaatkan momen itu, Mike mengenakan baju tambang emas yang telah lama diidamkannya. Namun, saat ia meraihnya, Lily terbangun. Rencana A dengan topeng gagal. Jadi sekarang Mike memutuskan untuk mengubah segalanya. Ia akan berpura-pura menjadi koki hebat dan menjalankan rencana B dengan penuh gaya. Aku sangat lapar. Bukankah sebaiknya kita mencari sesuatu untuk dimakan? Aku juga lapar. Bagaimana kalau saya masak sesuatu untuk kalian? Bagus. Dengan keterampilan memasak seperti ini, Mike harus berhenti menjadi pencuri dan mencoba Master Chef. Ia mungkin bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada jika ia menjadi penjahat. Tidak hanya menyajikan sayuran ringan, Mike juga membawa ikan yang sedang berjuang. Ia bahkan memamerkan keterampilannya menggunakan pisau, membuat semua gadis terkesan dengan keahlian kulinernya. Seorang koki dengan dedikasi seperti ini, tidak seorang pun akan pernah menduga bahwa ia sebenarnya adalah pencuri ulung. Dalam sekejap mata, ikan itu dimasak dengan sempurna. Ketiga gadis itu terus menikmati makanan mereka, sementara Gina melirik ke sisi lain, bersiap untuk pencurian lainnya. Itu belum semuanya. Memanfaatkan kesempatan itu, Mike diam-diam mundur, tetapi tetap memperhatikan gadis-gadis itu saat mereka makan. Namun, prioritas utamanya tetaplah harta karun yang tersembunyi di baliknya. Rencana Mike kembali terganggu, tetapi untuk melanjutkan permainan, ia dengan enggan bergabung dengan ketiga gadis itu dalam kesenangan mereka. Ini dia makanannya. Bagaimana kita memakannya bersama? Oh, saya lupa. Sudah selesai. Suasana pesta menjadi lebih hidup dengan musik, semua orang menari dan bersenang-senang. Meskipun semua orang menari mengikuti musik, Mike tidak pernah melupakan misinya. Sementara para gadis menikmati pesta, ia menyelinap kembali ke tempat harta karun itu berada, memeriksa setiap tas, dan bersiap untuk mengambil semuanya.
keberhasilan Mike membuatnya melihat gelang kaki Rose yang indah. Mungkin ia bisa mengambil yang ini dan menyelinap pergi tanpa diketahui. Tetapi itu belum berakhir. Okay, I'm done eating. Now let's party. Yes. Berkata, kalung berkilauan pada garis-garis itu. Saatnya mengambil semuanya dan melarikan diri. Tetapi tidak semudah itu untuk melarikan diri, Mike. Entah karena tidak sengaja atau sengaja, ketiga gadis itu melancarkan serangan balik. Sementara Lily dan Elsa memutarnya, Rose membawa keadaan ke tingkat berikutnya, membuatnya kehilangan wig-nya. Kebenaran akan selalu terungkap. Kegembiraan meningkat ke titik di mana Mike, yang menyamar sebagai pencuri, terbongkar. Ketiga gadis itu kini menyadari bahwa Gina sebenarnya adalah pencuri yang pintar. Serangan balik yang sesungguhnya dimulai sekarang. Elsa memanggil Miriam yang menembakkan batu-batu berharga. Namun entah bagaimana, semua proyektil berakhir di saku Mike. Pencuri! Hentikan! Sekarang giliran Rose. Ia mengeluarkan pistol laser dan mengarahkannya ke Mike. Terima kasih banyak. Namun seperti Elsa, tidak ada satupun tembakan yang mengenai sasaran. Ia menjadi korban tembakannya sendiri. Akhirnya Lily menyerang dengan berliannya yang besar dan berkilau, mengirimkan gelombang kecil. Namun Mike belum kehabisan akal. Ia segera membalas serangan itu. Pertarungan akal-akalan semakin menegangkan, seperti permainan kucing-kucingan yang akan berubah menjadi permainan yang seru dan dramatis. Terima kasih. Ya! Hah? Dasar pencuri! Beraninya kau meniruku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ayo kembali ke rencana menginap kita semuanya. Mike tidak bisa melarikan diri sekarang. Dengan Gina yang asli muncul tepat pada waktunya, Mike akhirnya dikalahkan. Sekarang ia harus membayar atas tindakannya. Pergi! Ayo kembali ke rencana menginap kita semuanya. Peregangan besar untuk memulai hari baru yang penuh energi. Bahkan, jika sepatunya robek dan gaunnya dipakai, tidak ada yang bisa menghentikan senyum dari gadis ceria Hannah.
bertualang. Dia berjalan ke loker biasanya. Tentu saja, lemari tua dengan kunci berkarat yang tidak jauh lebih baik. Dan mendapatkan kejutan pertamanya hari itu. Pintu tersangkut erat seperti ingin mengkhianatinya. Bahkan sepatu memiliki sepasang. Begitu juga Hana. Mari kita sambut Tina, temannya yang selalu ada. Gadis biasa. Tina, tolong aku. Hana. Hana, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak, sayangku. Aku senang kamu baik-baik saja. Ini dia Nona Cathy dan Mata. Cathy dan Mata? Siapa mereka untuk membuat pintu masuk yang begitu besar? Beberapa orang berjalan di karpet merah. Mereka berjalan di atas emas. Lihat saja aksesori mengkilap itu. Dalam hal menjadi kaya, tidak ada batasan. Wah! Gadis kaya Giga. Wow! Sampah macam apa yang baunya seburuk itu? Hah? Siapa yang kau sebut sampah? Tenang. Gadis ini, kenapa kamu begitu kurang ajar? Beraninya kau menyentuhku? Pengawal! Bagi orang kaya, bahkan intimidasi dapat dialidayakan. Mereka tidak mengangkat jari, mereka hanya memberi perintah, dan pengawal mereka melakukan segalanya untuk mereka. Raungan singa. Kerja bagus. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Apa maumu? Nyahlah. Hana, kau pergi. Kemarilah. Tenang saja, Apa yang berhenti kau saja. inginkan? Apa yang kau ingin menjadi anak mau berlari? Kasihan sekali kamu, sangat menyebalkan. Hentikan! Kekacauan berakhir dengan cepat berkat perintah guru. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Oh, apakah kalian mahasiswa baru? Ya. Halo kelas, perkenalkan 2 mahasiswa baru kita. Ayo pergi ke kelas. Hana, ayo pergi. Jika Anda mencari contoh pembagian kelas, lihat saja kelas ini. Satu sisi adalah kerajaan kekayaan yang dipimpin oleh Cathy dan Mata. Yang lainnya adalah aliansi rendah hati, Hana dan Tina. Gadis-gadis yang menyedihkan itu. Yang kami. Oh. Wow. Baiklah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Apakah kamu mengerti? Waktunya makan siang. Ya. Hah. Berhenti. Ayo makan. Saatnya makan siang sekarang. Waktu makan siang sekarang. Apa? Hana. Jika Anda harus memilih satu hal yang menunjukkan perbedaan antara kaya dan miskin, makan siang adalah jawaban yang paling jelas. Tunggu dan lihat saja, Anda akan mengerti. Ayo makan. Ew. Apakah kamu sungguh akan memakannya? Kamu sungguh keterlaluan. Lihat kami.
Momen ini adalah ketika Katy dan Mata menunjukkan kepada Anda seperti apa kehidupan kelas atas yang sebenarnya. Master Chef! Senang melayani, Nona. Lakukanlah. Seorang juru masak rumahan. Itu berita lama. Katy dan Mata memiliki koki pribadi yang mengikuti mereka ke sekolah dan menyajikan makanan seperti di restoran bintang 5. Koki dengan senang hati memamerkan keahliannya yang luar biasa untuk membuktikan bahwa memasak adalah seni. Dinikmati tidak hanya dengan selera, tetapi juga dengan penglihatan. Pada level ini, Hana dan Tina hanya bisa menonton dari jauh. Ini adalah kemewahan sejati, kelas sejati, energi wanita sejati. Wow! Dan sekarang, bintang makanan muncul. Lobster masih berenang. Makan siang yang terlihat luar biasa. Dan rasanya lebih enak. Wow! Enak! Selamat makan, Nona. Terima kasih, Nona. Uang berbicara, bahkan kepada Perry. Hana dan Tina benar-benar bisa membeli tingkat kelas ini jika mereka punya uang. Hanya bercanda, mereka tidak. Hei! Lihatlah mata mereka. Mereka merencanakan sesuatu yang buruk. Hei! Kalian berdua! Mau mie? Saya cuma cendawan. Apa? Katy dan Mata tiba-tiba mengundang Hana dan Tina untuk makan bersama mereka? Bisakah kita mempercayainya? Ini mie Anda. Anda! Apa yang sedang terjadi? Itu pantas untukmu. Ini mie untukmu. Kasihan sekali kau. Hentikan! Kalian sudah hentikan? Jangan lakukan itu lagi. Itu pantas untukmu. Kalian sungguh keterlaluan. Sekarang semuanya sudah selesai. Selamat tinggal pada trik bom tepung. Pertempuran berubah menjadi perang senjata dengan alat berteknologi tinggi dari Katy dan Mata. Tembak ya, di sana. Kehabisan amunisi. Kehabisan amunisi ya? Gunakan cara lain. Kalian berdua berhenti di situ. Menurutmu, kamu mau lari kemana? Berhenti, tolong aku. Di mana kau sekarang? Tidak, tolong jangan. Aku akan memberimu pelajaran. Katy. Mereka semua tentang gaya dan cobaan mental. Jika saja mereka belajar menghormati orang lain, mereka bisa memiliki persahabatan yang indah dengan Hana dan Tina. Hati-hati! Bahkan dalam bahaya, Hana dan Tina tidak berpaling. Karena hati yang baik selalu membimbing mereka untuk memilih jalan yang baik. Apakah kamu baik-baik saja? Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Kalian semua, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tapi aku sangat menyesal karena menggoda dan memandang rendah kamu. Tidak apa-apa. Asalkan kamu aman. Jadi mari berteman.
Yeah! Dalam suasana sekolah Bona yang semarak, sesosok kecil muncul dengan gaun hijau zamrud yang indah. Itu Mia, seorang gadis dengan senyum sinar matahari, selalu bersinar terang di tengah kerumunan. Gadis zamrud. Sangat menarik. Pada saat yang sama, Sarah, sahabat Mia, masuk, berpakaian merah ruby. Gadis Ruby. Halo, Mia. Halo. Apa yang sedang kamu tonton? Ini permainan cumi-cumi. Saya suka Squid Game. Saya sangat menyukai Tentara Merah. Tidak membuat kedua teman itu menunggu, Hari dan Kathy masuk, berkilauan seperti berlian dan batu giok. Klub penggemar Squid Game telah resmi berkumpul. Gadis Berlian, Gadis Safir. Hai, Mia dan Sarah. Halo. Hai. Hai. Tontonlah Squid Game. Keren sekali. Ini permainan cumi-cumi. Ayo pulang. Ayo pergi. Tapi di dekatnya, Kelvin dan Tammy, duo pencuri yang terkenal, bersembunyi di jalan seperti kucing liar. Tiba-tiba, mata Tammy tertuju pada kelompok 4 gadis yang asik dengan Squid Game. Hey! Saat mereka melihat keempat gadis itu, mereka memutuskan ini akan menjadi mangsa mereka berikutnya. Lihatlah semua perhiasan di gadis-gadis itu. Oh! Wow! Ketika mereka melihat gantungan kunci prajurit merah tergantung di tas gadis-gadis itu, rencana sempurna melintas di benak mereka. Ayo pergi! Mereka menyamar sebagai tentara merah dan boneka dari Squid Game, memasang jebakan manis untuk memikat keempat gadis yang tidak bersalah ke dalam jerat mereka. Semua orang dengarkan, Squid Game telah hadir. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah itu. Patung prajurit merah emas. Permainan cumi-cumi. Wah! Sangat menarik. Kami ingin mengejar. Wah! Perhatian! Cepatlah berganti. Yeah! Bergabunglah dengan kami di dalam. Ya. Dan selamat datang. Pergi. Seperti yang diharapkan, keempat gadis itu jatuh ke dalam perangkap. Akankah mereka menyadari apa yang terjadi sebelum terlambat? Atau akankah mereka menjadi pesta yang mudah bagi para pencuri? Arena Squid Game terbuka, dan piala kemenangan yang berkilauan berdiri menunggu, seperti berlian raksasa, memanggil pemenangnya. Apakah semuanya siap? Siap. Baiklah, mari kita mulai. Siap. Hei, akulah yang akan menang. Akulah yang berada di atas hari ini. Akulah pemenangnya. Mari kita lihat siapa yang menang hari ini. Kesunyian!
Semuanya bersiaplah. Awal! Dari sahabat hingga saingan, keempat gadis itu sekarang bersaing sengit, masing-masing melakukan apapun untuk menang. Persahabatan telah menjadi kenangan yang jauh. Tapi Hari, dengan semangat olahraganya yang unik, mengeluarkan sepasang sepatu roda dan memperbesar ke depan. Akankah taktik ini membuatnya menjadi yang pertama melewati garis finish? Namun, trik kecil ini tidak akan membodohi Kelvin. Dia mengubah sepatu roda itu menjadi senjata untuk membalikkan keadaan padanya. Ouch! Ouch! Biarkan aku pergi. Saya ingin terus bermain. Biarkan aku pergi. Ayo cepat. Hah? Oke, Setelah merawat Hari, target selanjutnya adalah Tati yang malang, yang mati-matian berusaha menghindari menjadi korban berikutnya. Tapi Tati bukan orang yang mundur. Dia memutuskan untuk melancarkan serangan balik mendadak. Ouch! Sayangnya, serangan baliknya benar-benar meleset, seperti tembakan sepak bola yang meleset dari gawang. Dan Kati menjadi pemain kedua yang tersingkir. Ouch! Lepaskan aku, cepat. Biarkan aku pergi. Saya butuh kebebasan. Sangat takut. Dalam kekacauan, dengan pemain lain tersingkir, hanya Mia dan Sarah yang tersisa. Tetapi alih-alih bersaing satu sama lain, mereka memutuskan untuk bekerja sama dan membuat rencana untuk menaklukkan kemenangan. Wow! Selesai. Besar! Wow! Selesai. Ayo pergi. Maju. Pergi. Roket yang dibuat oleh penemu Mia dan Sarah meledak lebih cepat dari pesawat ruang angkasa NASA, langsung menuju garis finish menunggu mereka. apa? Lihat di sana. Hai, lihat itu. Anda, Lihat itu. apa itu? Lihatlah mereka. Ayo cepat.
Namun pada saat yang sama, Kelvin dan Tammy dengan cepat mempersiapkan serangan balik mereka, bertekad untuk merusak rencana gadis-gadis itu. Hai, dapatkan mereka. Pada akhirnya, kebaikan tidak dapat mengalahkan kejahatan. Mia dan Sarah dengan enggan kalah dari kelicikan kedua penjahat itu. Ayo kita pergi. Ouch! Ayo kita berangkat. Cepat. Ya! Selamat tinggal. Orang ini. Lepaskan aku. Selamat tinggal. Kalian penjahat. Hentikan! Kalian semua pencuri, kan? Ya, kami pencuri. Jadi apa? Hah? Pencuri? Jadi kenapa kalau kita pencuri? Ya! Pencuri? Ayo kita pergi. Selamat tinggal. Kalian orang-orang jahat. Kita harus menghentikan mereka. Hentikan! Apa yang akan kau lakukan pada kami? Keempat gadis itu memutuskan untuk membalikkan keadaan, bekerja sama untuk mengalahkan dalang. Ya! 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 Yeay! Ya! Setiap orang, kalian semua sangat berani. Hadiah ini untuk Anda. Ya! Keberanian dan persatuan, keempat gadis itu mengalahkan para pencuri, mendapatkan kemenangan yang pantas mereka dapatkan, dan trofi berkilauan di tangan mereka. Baby Doll harus bekerja setiap hari membuat tas untuk bertahan hidup. Hidupnya tampak membosankan dan keras. Namun di balik semua kerja kerasnya, ia memiliki sedikit kegembiraan, sesuatu yang membuatnya terus bertahan. Cintanya yang besar kepada idolanya, Meg. Besar! Meskipun hidup ini sulit, Baby Doll selalu tersenyum bahagia. Mungkin cintanya pada Mike yang membuatnya kuat. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Mike, idola saya. Ouch! Penggemar sejati Mike pasti sama memukaunya seperti saya. Gadis kaya. Hei, kamu lagi ngapain? Itulah yang kulakukan. Lalu kenapa? Sementara itu, Sarah gadis kaya juga sangat mencintai Mike. Kasihan sekali kau, makhluk kotor. Hei, pembicaraan macam apa itu? Oh tidak, saya penggemar beratnya. Lihat ini. Saya salah satu penggemar sejati Mike. Kotor sekali. Minggir. Saya penggemar Mike. Apa yang sedang kamu bicarakan? Itu aku. Saat Baby Doll dan Sarah masih berdebat tentang siapa penggemar sejati Mike, sebuah mobil mewah tiba. Keluarlah Suzy, seorang gadis kaya yang juga penggemar setia Mike. Aku penggemar terbesar Mike. Buktikan itu. Saya tidak percaya. Tidak percaya padaku? Hanya dengan menjentikan jarinya, Suzy memamerkan status penggemarnya yang luar biasa, membuat Baby Doll dan Sarah terkejut dan tercengang. Apa? Mengerti sekarang? Kamu sangat cantik. Oke, terima kasih banyak. Kami satu-satunya yang layak menjadi penggemar Mike. Kasihan sekali kau. Kedengarannya aneh sekali. Apa? Mike, aku cinta kamu, idolaku.
Keren sekali. Fantastis. Semua orang, malam ini Mike akan menjadi tuan rumah pesta ulang tahun. Orang yang paling cantik akan berdansa dengan Mike. Sampai jumpa di pesta malam ini. Besar. Saya pasti akan berdansa dengan Mike. Namun, Sarah dan Suzy tidak berpikir demikian. Mereka segera memikirkan cara untuk menghilangkan impian Baby Doll. Pengawal. Hei, ayo berangkat. Ayo cepat. Kita harus menang melawan mereka. Sakit. Baby Doll tidak menyerah. Ia bertekad untuk menang. Namun, dari mana ia harus memulai? Bagaimana ia bisa menonjol dalam persaingan ketat ini? Dia mencari-cari di tempat sampah terdekat dan menemukan barang-barang yang tampaknya tidak berguna. Dari barang-barang lama ini, dia memutuskan untuk membuat gaun yang cantik untuk pesta, yang akan membuat semua orang kagum. Oke. Wow. Besar. Hanya dengan sepotong kain putih polos, Baby Doll menyulapnya menjadi gaun cantik berhiaskan bunga-bunga kecil, siap untuk menghadiri pesta ulang tahun Mike. Ayo pergi ke pesta. Momen yang ditunggu-tunggu, semua orang akhirnya tiba. Pesta ulang tahun Mike dipenuhi dengan dekorasi yang indah, tawa, dan musik. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Baby Doll untuk lebih dekat dengan idolanya. Silakan. Terima kasih. Kedua gadis ini sangat cantik. Saya sangat bersemangat untuk pesta ini. Benar-benar menakjubkan. Lihat, sangat menggemaskan. Aku penasaran kapan Mike akan tiba. Benar-benar malaikat. Akhirnya, pembawa acara, Mike, seorang penyanyi tampan dan berbakat yang membuat jantung semua orang berdebar, muncul. Ia langsung menarik perhatian semua orang. Hei, Halo wanita cantik. Menurut Anda, dengan siapa dia akan berdansa? Bagus. Hey. Cheers. Mike. Apa? kamu sungguh bersinar. Ini beberapa bunga untukmu. Wah, Ambillah. cantik sekali. Kamu sungguh bersinar. Hey, Mike. Mohon terima bunganya. Kamu tampak cantik. Bagaimana gadis itu bisa begitu cantik? Kita perlu menemukan cara untuk menjatuhkannya. Pengawal. Maukah kamu berdansa denganku? Di bawah sorotan, Baby Doll dan Mike menari bersama, tidak menyadari bahwa Suzy dan Sarah diam-diam merencanakan sesuatu untuk merusak momen itu. Hey.
Dipenuhi rasa cemburu, Sarah dan Suzy berencana untuk mengubah kecantikan baby doll yang bersinar menjadi debu. Oh, tidak! Aku tidak percaya betapa jeleknya dirimu! Tidak! Keluar! Menembak. Percaya diri dengan rencana mereka, Suzy dan Sarah segera menjalankannya. Namun, apakah semuanya akan berjalan sesuai harapan? Hah? Hati-hati! Hati-hati! Pegang tanganku! Bertentangan dengan harapan mereka, rencana itu gagal dan malah membuat baby doll dan Mike semakin dekat. Ini tidak mungkin terjadi. Hei, tunggu! Jadi kalian berdua, Itu bukan aku. Aku mengatakan kebenaran. beranikah kau merusak pestaku? Pengawal, bawa pergi mereka berdua. Tidak, itu salahmu. Mengapa menyalahkan saya? Karena itu kamu. Katakan sesuatu. Apa? Beraninya kau? Tepat sekali, itu kamu. Dan saya ingin mengumumkan pemenangnya adalah Baby Doll! Mabruk. Ayo menari! Pada akhirnya, Suzy dan Sarah harus menghadapi konsekuensi dari kenakalan mereka. Sementara itu, baby doll dengan hatinya yang murni menang dan menemukan kebahagiaan sejati jika Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dalam permainan yang dapat mengubah hidup Anda dengan hadiah besar bagi pemenangnya. Tetapi jika Anda kalah, Anda akan menghadapi hukuman yang menakutkan. Apakah Anda siap untuk bermain? Gadis malang baby doll selalu bekerja keras dengan optimisme yang tak pernah berakhir. Dan hari ini, kesempatan untuk bergabung dalam permainan yang mengubah hidup datang kepadanya. Ayo buruan daftar Squid Game. Banyak hadiah menariknya. Saya pasti akan bergabung dalam permainan ini. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Ya. Kesempatan yang luar biasa. Ayo berangkat. Hello. Kemarilah. Halo Pak, saya mendaftar sekarang. Anak miskin. Pemenangnya akan menerima hadiah ini. Yap. Saya mendaftar! Anak kaya. Oke. Hai, saya yang daftar duluan. Apa? Saya yang mendaftar Saya duluan? yang daftar duluan. Kapan? Saya yang daftar duluan. Kapan? Wow. Saya juga ikut mendaftar. Anak kaya raksasa. Oke. Hey, Hai, saya yang daftar duluan. duluan. Saya yang mendaftar lebih dulu. Kamu pikir kamu siapa? Saya sudah Apakah mendaftar Anda terlebih merasa dahulu. istimewa Apa karena masalah Anda? kaya? Hai, Saya yang mendaftar duluan. lebih dulu. Hei, berhenti. Siapa pun dapat mendaftar. Silakan masuk. Kompetisi ini menarik orang-orang dari semua kelas. Baby doll yang miskin, Mike yang kaya, dan Suzy yang super kaya. Wow.
bagaimana Suzy dan Mike memperlakukan Baby Doll. Mereka memandang rendah kemiskinannya. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Kasihan sekali, aku pasti menang. Apa yang membuat ketiganya begitu fokus? Oh, hakimnya sudah muncul. Tapi pintu masuk ini, siapa yang bisa menahan tawa? Permainan dimulai. Ini akan menjadi pertarungan sengit antara Mike, Baby Doll, dan Suzy. Siapa yang akan menang dan mendapatkan hadiah utama? Beberapa menit pertama adalah persaingan yang menegangkan antara Mike dan Baby Doll. Baby Doll memimpin, namun Mike tidak akan menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan perangkat berteknologi tinggi untuk menghentikannya. Dia sangat jahat. Kalau begitu permainan ini tidak adil lagi. Hei, itu curang. Inilah harga yang harus dibayar untuk bersikap jahat. Mike menabrak tembok di depannya. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Pertama, mari kita lihat. Suzy, Lulus. Baby Doll, Lulus. Mike, Hei, tolong jangan. Lepaskan. Suzy mengeluarkan senjata yang sangat kuat. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia seperti Mike yang mencoba menang dengan cara curang? Oh, tidak. Baby Doll terjebak lagi. Dia tidak bisa bergerak. Jadi bagaimana dia bisa mencapai garis finish? Perlombaan ini sangat sulit. Suzy terjatuh.
Sekarang tinggal Baby Doll, tetapi ia hanya memiliki satu sepatu di kakinya. Bisakah ia mencapai garis finish tepat waktu? Suzy dan Mike memang kaya, tetapi karena mereka curang dan bertindak buruk, mereka harus menghadapi akibat buruknya. Sementara itu, Baby Doll memang miskin, tetapi selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi tantangan. Jadi sekarang, ia sudah sangat dekat dengan kemenangan. Anda adalah pemenangnya. Jangan berhenti! Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi. Hey, biarkan aku pergi. Lepaskan aku, tolong bantu aku. Siapapun. Tolong kami, aku mohon. Tolonglah kami. Harap tunggu. Saya ingin menggunakan semua uang ini untuk menyelamatkan mereka. Apa kamu yakin? Biarkan mereka pergi. Oh, Tuan, kumohon lepaskan aku tidak kali akan ini, Tuan. melakukannya lagi. Oh, Tuan, tolong jangan, Tuan. Hai kamu, terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami sebelumnya. Tidak apa-apa, asal kamu aman. Dan aku... Maaf karena menggoda dan meremehkanmu. Maukah kau memaafkanku kali ini? Jangan khawatir. Mulai sekarang kita berteman, oke? Oke. Dia menyerahkan hadiahnya untuk menyelamatkan Suzy dan Mike. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat karib. Di sebuah rumah tua yang kumuh, hiduplah seorang gadis kecil malang bernama Baby. Sudah larut malam. Bibi hampir tidak punya waktu untuk menyegarkan diri dan mengambil barang-barangnya untuk sekolah. Dia sudah terlambat. Dan tepat pada saat itu, Tina muncul. Boneka bayi, kamu terlambat ke sekolah. Ayo pergi. Baiklah, tunggu aku. Ayo sekolah. Inilah Rose, gadis kaya dengan cerita penuh kejutan. Seekor burung cantik di sana. Cuacanya sangat bagus hari ini. Dua gadis berkendara ke sekolah, tidak mengerti masalah yang akan datang. Hai, hati-hati, hati-hati. Ada mobil di depan. Oh tidak, benjolan itu membuat wajah cantik Rose kacau. Bagaimana kabar kalian mengendarai sepeda? Kami minta maaf, kami tidak bermaksud melakukan itu. Meminta maaf menyelesaikan segalanya. Apakah menurut Anda jalan ini milik Anda? Tiba-tiba, tepat pada saat itu, itu Sarah, gadis super kaya dan cantik. Ya ampun. Kamu terlihat cantik. Terima kasih banyak. Bau apa yang mengerikan itu? Itu karena orang-orang miskin itu. Sekumpulan orang miskin. Kamu bau. Hai, apa yang kamu katakan? Anda tidak mengerti apa yang saya katakan.
Hanya dengan menjentikkan jari Sarah, robot itu seolah langsung menerima pesan tersebut. Perlahan-lahan, ia bergerak mendekati kedua gadis itu. Dan kemudian, Hai, hentikan! Beraninya kamu? Jadi apa? dan begitu saja, pertempuran sesungguhnya terjadi. Akhirnya tiba waktunya untuk kelas, dan keempat gadis itu masuk bersama. Tapi, coba tebak, ketegangan di antara mereka? Itu masih di sana, seperti bubuk mesiu di udara. Wah! Ini adalah benda yang unik. Anda tidak memilikinya. Halo kelas, Halo, guru. kalian dapat memulai tes 15 menit Anda? Ya, Bu. Baiklah, saatnya telah tiba teman-teman. Bersiaplah untuk ujian HWV. Robot, bantu aku. Saya belum meninjau pelajaran saya. Anda harus membantu saya dengan tes ini. Hei! Apa yang bakal kamu katakan? Tidak apa-apa, Bu. Jadi, robot itu disegel oleh Bella. Apa yang akan Sarah lakukan sekarang? Tes ini mudah. Saya bisa melakukannya. Mari kita mulai tesnya. Bibi dan Tina segera mulai bekerja, menyelesaikan soal dengan cepat dan menuliskan jawaban mereka dengan fokus penuh. Namun di sisi lain, Suzy dan Rose sedang menjambak rambut mereka, menatap ujian tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Rose mendapat ide yang tidak terlalu murni. Dia diam-diam mengeluarkan ponsel 3 kamera, membuka kamera, dan memperbesar postingan Bibi. Tapi, oh tidak Rose, Bella melihatnya. Apakah kamu bercanda? Anda gagal. Kembali ke tempat dudukmu. Ya, Bu. Robot, bantu aku. Tapi Sarah belum menyerah. Dia punya senjata rahasia. Tiba-tiba, robot mengeluarkan perangkat misterius ini. Dan kemudian, Mengerti.
bercanda denganku. Anda gagal dalam tes ini. Kamu melakukannya dengan baik. Anda mendapat nilai A+. Terima kasih, Bu. Baiklah, sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat tinggal, Bu. Tunggu saja, saya tidak akan membiarkan ini pergi. Setelah ujian, akhirnya waktu makan siang. Para gadis segera menyiapkan makanan lezat mereka sendiri. Baby doll, ingin mencobanya? Enak sekali. Berbeda dengan Tina dan Bibi, dua gadis kaya ini tak perlu pusing menyiapkan apapun. Ya, mereka punya koki pribadi, jadi semuanya diurus untuk mereka. Apakah Anda menginginkannya? Hai, mengapa kamu begitu jahat? Berarti siapa? Kenapa kalian selalu menindasku? Karena kamu mendapat nilai lebih tinggi dariku. Lalu, entah dari mana, sesuatu yang gila terjadi. Bantu aku. Tolong bantu saya. Baby Joe, pikirkan sesuatu. Baby Joe, cepat pikirkan sesuatu. Bantu aku. Ada tombol di punggungnya. Oke, ouch. Ya, Beruntung, tepat pada waktunya, Bibi berhasil mematikannya. Robot itu benar-benar berhenti bergerak. Baby Joe, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja.
baby doll. Aku minta maaf karena telah mempermainkanmu. Tetapi, mengapa kamu menyelamatkanku? Karena kami berteman. Mari kita berteman baik, oke? Sejak hari itu, keempat gadis itu menjadi teman seumur hidup. Pinky adalah seorang gadis cantik dan kaya yang selalu hidup dalam kemewahan. Hidupnya hanya tentang hobi dan barang-barang mahal miliknya. Pengawal, bagaimana kamu bisa mengemudi seperti ini? Maaf, Nona. Uang dan dimanja membuat Pinky bangga dan merasa lebih baik dari orang lain. Namun, berapa lama kesombongannya akan bertahan? Oh. Kami sudah sampai, Nona. Hari ini akan menjadi hari yang mengubah hidupnya, karena ini adalah hari pertamanya di sekolah baru. Pinky keluar dari mobil mewahnya, mengenakan pakaian yang indah hanya untuk melihat tempat yang rusak dan tua yang sama sekali tidak seperti dirinya. Nona sekolahnya ada di sana. Apakah ini sekolah baru? Mungkin kelihatannya seperti itu, tapi di dalamnya bisa sangat indah. Meski gugup, dengan bantuan pengawalnya, Pinky masuk ke sekolah. Ia tidak mau, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus maju. Saat masuk, Pinky menggigil. Semuanya tampak seperti rumah kosong, dingin dan menakutkan. Seperti sesuatu yang biasa Anda lihat di film horor. Hai Bu, ini kelas yang benar. Ruang kelasnya bahkan lebih buruk. Ada jerami di mana-mana, sarang laba-laba di mana-mana, dan debu. Apakah ini benar-benar ruang kelas atau rumah hantu? Anda! Kamu Pinky, kan? Selamat datang di kelas Bona. Dan mereka akan menjadi teman-temanmu. Teman-teman sekelasnya tidak membuatnya merasa lebih baik. Malah, mereka membuatnya semakin takut. Halo? Hah? Hai. Halo. Halo! Mengapa saya harus belajar di sini? Pinky, kembali ke tempat duduk Anda. Pinky berkata pada dirinya sendiri untuk mencoba menyesuaikan diri. Namun saat ia melihat meja penuh jerami, kesabarannya hampir habis. Pengawal. Ya! Pengawalnya segera mengerti apa yang harus dilakukan. Ia membersihkan jerami dari meja dan menggantinya dengan taplak meja emas mengilap
membuat semua orang di sekitarnya terkesima. Semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya tentu. Sekarang kita akan mulai kelas. Kalian semua melihat ke papan tulis. Sampai jumpa lagi, kelas. Bye-bye. Nona, ayo kita pulang. Halo? Ayo bermain bola bersama kami. Kalian semua silakan bermain dulu. Aku pulang dulu. Pergi. Ayo bermain dengan kami. Pergi kau, makhluk kutu. Apa? Pengawal. Ya, Meskipun teman-teman sekelasnya mencoba bersikap baik, Pinky tetap bangga dan membiarkan pengawalnya menyemprotkan salju pada mereka untuk menunjukkan betapa dia memandang rendah mereka. Jangan sentuh aku, kumohon. Hei, kamu baik-baik saja? Pulang! Pengawal. Yang Pinky tidak tahu adalah bahwa harga dirinya akan membawanya ke masalah yang lebih besar di masa depan. Hei, tunggu! Oh tidak! Tunggu! Kamu di sana! Apa yang kamu lakukan? Bukan aku, tapi orang ini. Aku akan memberimu pelajaran. ya. Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Pinky mendapat masalah besar saat ia tak sengaja membuat gangster berbahaya Eric marah. Ketegangan meningkat dan dalam situasi ini, kemenangan tidak akan menjadi miliknya. Kau tak akan bisa lepas dariku. Dia menghadapi bahaya. Hai. Di saat yang berbahaya, 3 teman sekelas yang dipandang rendah oleh Pinky
tiba-tiba muncul untuk menolongnya dan menyelamatkannya dari Eric. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Pinky, kamu baik-baik saja? Hey! Hai, siapa kalian? Bersama-sama, mereka bekerja sebagai tim untuk memberi Eric pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Sonny mulai menyerangnya, membuatnya pusing dan tersedak debu. Tak berhenti di situ. Ketiga sahabat itu menggunakan jurus pamungkas mereka. Mereka mengejutkan Eric dengan bau yang tak akan pernah ia lupakan. Hey! Pinky, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tetapi... Maaf semuanya. Aku memperlakukanmu dengan buruk, namun kamu tetap menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, kita berteman. Akhirnya, dengan bantuan sahabat-sahabat sejatinya, Pinky melepaskan kesombongannya dan membuka hatinya, serta menjadi sahabat dekat mereka. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari yang ceria menyelinap melalui jendela. Di lorong, langkah kaki yang lembut bergema, seperti alunan lagu yang indah. Nona Sophie, yang dikenal karena kebaikannya, selembut gaun yang dikenakannya hari itu. Dia tiba-tiba berhenti saat melihat sampah orang jahat mengambil alih jalan. Sekali lagi, Sophie sang ksatria turun tangan. Dengan gerakan cepat, ia melempar orang jahat itu ke tempat sampah, lalu dengan tenang menyeka tangannya. Itu langkah kecil, tetapi menunjukkan betapa ia peduli dengan dunianya. Tiba-tiba, suara keras dari belakang membuat Sophie terlonjak. Itu Bella. Mendengar namanya saja sudah membuat para siswa gelisah. Tidak seperti Sophie yang tenang, Bella menyerbu masuk, mengenakan pakaian hitam mencolok yang membuat semua orang gelisah. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu bersihkan. Hei! Hei! Kamu sangat kasar. Saya suka itu. Jadi apa? Kepo amat. Bella pergi meninggalkan Sophie. Aula terasa sunyi setelah pertengkaran mereka. Tetapi Sophie tidak menyerah. Dia tersenyum dan membuka pintu kelas. Tempat teman-temannya, Baby Doll, Mike, dan Tina, telah membuat kekacauan. Marhaban besar. Hentikan. Waktunya masuk kelas. Kembali ke tempat duduk kalian. Suaranya lembut namun tegas. Dengan tatapannya yang serius,
Mereka bertiga hanya menghela napas dan kembali ke tempat duduk mereka. Baiklah, buka buku Anda untuk memulai pelajaran baru. Namun, Baby Doll tidak menyerah. Dia punya rencana baru untuk mengganggu Sophie, tetapi tidak berhasil. Duduk mereka. Baiklah, dengarkan penjelasan saya. Pertama, Anda perlu menghafal tabel perkalian jika Anda ingin mengerjakan matematika jenis ini. Baby Doll menguap, Mike menundukkan kepalanya, dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie menggerutu karena marah. Matematika membantu kita berpikir lebih logis. Hei, kalian semua! Berdiri dan fokus pada papan. Bangun! Berhenti belajar! Mike dan Tina ikut campur, membuat kelas makin berisik. Mereka melempar barang-barang, menyebabkan revolusi. Dan Bu Sophie harus lari keluar, bersembunyi dari kekacauan. Dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie sangat marah. Anda menyebut diri Anda seorang guru? Perhatikan aku. Sophie berdiri di sana, merasa sakit hati, memperhatikan Bella berjalan masuk dengan percaya diri. Bella, sedingin es, mengamati ruangan dan berjalan ke meja guru. Ketiga anak itu tegang, mata mereka bergerak-gerak gugup, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Saya, Guru Bell. Bercanda? Oh, tidak! Kami sedang mempersiapkan pelajaran baru. Ya! Sebentar. Hari ini tidak ada pelajaran. Kami akan bermain. Tepat setelah dia berbicara, mereka bertiga terkejut dengan keberanian Bella, lalu tertawa terbahak-bahak, melompat-lompat dan bersorak seolah-olah mereka telah dibebaskan. Sophie berdiri di dekat pintu, matanya tampak sedih saat melihat ke dalam. Ia menahan tangis, lalu perlahan berbalik dan berjalan pergi. Tubuhnya yang kecil dipenuhi kekecewaan. Apa yang telah terjadi? Lampu kelas padam dan lampu warna-warni berkelap-kelip seperti di klub malam. Ayo bermain di luar. Bella berjalan dengan percaya diri, memimpin kelompok itu dengan aura dingin dan pemberontak. Baby Doll, Tina, dan Mike mengikutinya, melangkah dengan gagah dan penuh gaya.
berikan padaku. Itu punyaku. Dasar bodoh, minggir. Berikan padaku. Nyonya, itu milikku. Cepat. Luar biasa. Nona Sophie. Bagaimana kabar kalian? Kita sedang diganggu. Siapa? Baiklah, aku akan mengurusnya. Sophie, dengan tekad bulat, segera menuju kelompok Bella. Bu, tidak ada yang lebih menyenangkan. Ya, ayo mainkan sesuatu yang lucu. Oke, ayo berpesta sepuasnya. Apa maksudmu? Bella berpikir sejenak, lalu menyeringai nakal. Dari belakang, dia mengeluarkan peti berisi bom bau. Kalian tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Kelompok itu tertawa sambil menyelinapkan bom bau ke setiap sudut sekolah. Setelah semuanya siap, mereka menunggu saat yang tepat. Ayo berhenti sekolah. Pergi. Ya. Sophie menangkap semuanya di kamera. Dia harus menemukan kepala sekolah. Sekarang juga. Kepala sekolah. Kamu mau buru-buru kemana? Tuan, tonton video ini. Oh, tidak. Mereka hendak menekan tombol itu ketika tiba-tiba sebuah tangan muncul di atas tangan mereka. Tangan siapakah itu? Apa yang sedang kalian lakukan? Hai, kepala sekolah sudah datang. Nona Bella, Ya, apakah Anda mengajarkan anak-anak melakukan hal ini? Tuan, saya tidak melakukan apapun. Lihat, Kamu dipecat. tapi aku... Tuan, tolong jangan lakukan itu, Tuan. Petugas keamanan. Berikan aku satu kesempatan lagi. Tidak, tidak. Prinsipal, prinsipal. Ketiga pelajar ini. Tidak, Kamu dikeluarkan. aku tidak bisa melakukan itu. Kita sudah belajar Jangan dari lakukan kesalahan itu. kita. Saya sudah memutuskan. Ikuti saya. Kepala sekolah, mereka hanya anak-anak. Saya akan mendidik mereka, jangan mengeluarkan mereka. Tolong jangan keluarkan anak-anak ini. Tolong jangan usir aku. Tuan, tolong. Baiklah. Jika kamu mengulanginya lagi, aku akan bersikap lebih tegas. Tuan, kami berjanji untuk belajar lebih giat. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Aku janji. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Nona Sophie, kami minta maaf. Mulai sekarang, kami pasti akan selalu belajar dengan giat. Aku akan ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumahku. Aku tidak akan menjadi pengganggu lagi. Tidak apa-apa. Saya senang kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Mulai sekarang, belajarlah yang giat, ya. Sejak hari itu, Baby Doll, Mike, dan Tina menjadi murid-murid hebat yang selalu menolong orang lain.